Bagaimanakah cara kita membangun peradaban, membangun Indonesia, membangun desa, membangun rumah tangga, atau lebih simpel membangun diri kita sendiri? Baik, sekurang-kurangnya kita bisa mengacu kepada firman Tuhan dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dalam diri kita, tidak bicara lebih luas negara ya, dalam diri kita ada unsur muhajirin dan ansor. Ada unsur yang pendatang dari luar, faktor eksternal, al-khorijiyah ya, dan ada faktor internal, ad-dakhiliyah. Saya mengilustrasikan sebagai kubu sesuatu pihak yang dari luar, pengetahuan, ilmu-ilmu, godaan fenomena-fenomena, godaan lingkungan, godaan lawan jenis, godaan istri tetangga, barangkali juga istri, godaan suami tetangga, atau apapun saja harta benda, kedudukan yang datang dari luar, saya mengibaratkan itu sebagai muhajirin. Kemudian daya tahan, kekebalan, daya antisipatif dalam diri kita, apakah itu keimanan, apakah itu ketakwaan, kesalehan personal, saya mengilustrasikannya sebagai ansor. Maka Al-Hasyr 8-10 ini bercerita tentang muhajirin ansor. Oke, katakanlah mula-mula kita ini muhajirin. Saya hijrah kepada buku, saya hijrah ke sekolah, saya hijrah ke pasar. Secara gampang, hijrah saya untuk bekerja, berumah tangga, pindah tempat. Apakah hijrah makani bermakna pindah tempat, atau hijrah maknawi, meningkatkan, merubah kualitas hidup kita? Baik. Kalau mau hijrah, mula-mula Anda harus membawa gelas kosong. Lil fuqara. Harus fuqara, membawa gelas kosong. Kalau kita merasa fakir ilmu, kita belajar. Kalau merasa fakir teman, saudara, kita berteman, bersosialisasi, bergaul. Kalau merasa fakir harta, kita giat bekerja. Kalau merasa fakir spiritualitas, kita meningkatkannya dengan wirid, zikir, sholawat, istighosah, dan seterusnya. Kalau mau sukses ya hijrah, ukhriju min diyarihim, tinggalkan status lama, pola-pola lama, kebiasaan lama, wa amwalihim, dan apa yang kita anggap prestasi. Amwal ini mail, maknanya kecenderungan. Tadinya kecenderungan yang tidak baik, pergaulan yang kurang baik, tinggalkan itu semua. Kalau memang hijrah ini bermakna tadi itu ya, apakah pindah tempat, maka ini maupun maknawi, peningkatan kualitas. Tujuannya apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Ini orientasinya, visinya, berharap fadl keutamaan Tuhan dan berharap ridhonya. Caranya bagaimana? Manifestonya apa? Manifestonya adalah wa yansurunallaha wa rasulahu, membela Allah dan Nabi. Maknanya apa? Beragama di satu sisi dan bernegara di sisi lain. Kalau itu bisa kita lakukan, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang concern. Ya kini muhajirin ya kita ini, setiap hari kita muhajirin. Setiap hari kita berhijrah, berpindah, tidak melulu pindah tempat, maka ini tetapi juga hijrah maknawi, peningkatan kualitas ilmu, kualitas pergaulan, kualitas kemesraan dengan orang tua, dengan anak istri, dengan murid-murid, dengan pergaulan sosial yang lain, bahkan dengan orang-orang yang tadinya kita benci, serta meningkatkan kualitas spiritualitas kita kepada Tuhan. Baik, ayat berikutnya, itu muhajirin tadi, sekarang ansor. Apakah hijrah ini kita maknai sebagai pindah tempat? Maka ini maupun maknawi adalah bagaimana wataknya ansor. Ini disanjung. Kalau tadi Allah memuji akhlaknya muhajirin dengan ulaika humus shadiqun, sekarang Allah memuji akhlaknya ansor dengan ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dar, orang-orang ansor. Jadi saya hijrah ke rumah mertua saya ansor, saya muhajirin. Ada orang-orang murid, beberapa mahasiswa mengaji ke saya, murid saya muhajirin, saya ansor. Kemudian ilmu-ilmu yang saya peroleh itu muhajirin, sikap saya adalah ansor. Bagaimana kalau kita menjadi ansor? Sikap kita adalah alladzina tabawwa'ud dar, menciptakan situasi yang kondusif, wal iman, serta punya iman yang baik, yang terus mengalami gradasi dan peningkatan. Min qablihim, orang ansor ini sudah Islam sebelum muhajirin datang. Rupa-rupanya gerakan ansor ini diinisiasi dua orang perempuan, Asma dan Nasibah. Orang yang mati syahid pertama kali perempuan namanya Sumayyah. Itu istrinya Sayyidina Ammar, ibunya Sayyidina Yasir.
istrinya Sayyidina Yasir, ibunya Sayyidina Ammar. Dua orang tadi, Asma dan Nasibah radhiyallahu anhuma, menyatakan, ayo Nabi, kita ke Madinah, kita ke Yasrib, nahnu ansoru, kami membela. Baik, kemudian bagaimana sikapnya seandainya kita ansor? Sikap kita bagaimana? Tabawa udar, ciptakan situasi yang kondusif, wal iman, punya keimanan. Kemudian yuhibbu naman hajaru ilaihim, mencintai siapapun yang datang tanpa pandang bulu. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dalam hati orang Ansor nggak ada kepentingan apa-apa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ya, hati mereka sebenarnya mau, tapi mereka menunda, mereka menahan. Konkret. Kepala negara Presiden Nabi Muhammad Muhajirin. Wakil Presiden Sayyidina Abu Bakar Muhajirin. Kemudian Panglima TNI merangkap Kapolri, merangkap Menko Polhukam Sayyidina Umar bin Khattab Muhajirin. Kemudian Menteri Perekonomian, Pariwisata, BUMN, Perdagangan, Kepala Bulog itu Sayyidina Utsman Muhajirin. Serta yang tidak kalah penting Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Menteri Pemuda dan Olahraga, merangkap Ketua NU, merangkap Ketua MUI, merangkap juga Muhammadiyah, ya jangan lupa saudara kita juga merangkap Kepala LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga merangkap Kepala Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, merangkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sayyidina Ali Muhajirin. Sekarang pejabat eselonnya siapa saja, eselon satunya, pejabat-pejabat teras, kepala-kepala dirjen, kepala-kepala dinas siapa saja, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr Abi Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Khalid bin Walid. Semua itu radhiyallahu anhum, semuanya pendatang. Bahkan nanti Gubernur Madinah, pemuda 19 tahun, Usamah bin Zaid radhiyallahu an, juga Muhajirin. Tukang adzan Sayyidina Bilal Muhajirin. Orang Ansor bagaimana? La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kalau dapat rampasan perang, kalau ada peluang jadi kepala SD, kepala NI, kepala TPQ, khotib Jumat, orang Ansor mboten napa-napa, enggak apa-apa. Silakan Muhajirin karena mereka 13 tahun ngaji pada Nabi, dikader, ditakdib, dibentuk kepribadiannya, dipahat pekertinya oleh Nabi. Orang Ansor enggak apa-apa. Kalau mau sukses begitu. Bahkan walau kana bihim khososoh, ini orang Ansor juga susah sebenarnya ya, tapi memberi peluang kepada Muhajirin itu. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, syuhha nafsihi, hatinya loman, hatinya dermawan, orang yang mampu menahan dirinya untuk serakah, ingin menjadi pemimpin, hubur riyasah ya, berambisi untuk menjadi pemimpin, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Sekarang pertanyaan begini, kita ini Muhajirin atau Ansor? Kalau kita bukan dua-duanya, ini Muhajirin Ansor mana sebenarnya ya, maka ya ayat berikutnya kita baca, Al-Hasyr ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa ini sering kita baca. Ja'u min ba'dihim, alladzina walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah Muhajirin Ansor senantiasa berdoa, Tuhan ampuni kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami keimanan mereka. La taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan kau jadikan di hati kami ghillun. Apa itu ghillun? Dendam, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Jangan kau jadikan hati kami dendam, dengki, iri, cemburu yang negatif ya kepada saudara kami yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ini cara kunci sukses yang membangun peradaban. Jadi kita tahu diri. Kita Ansor atau Muhajirin? Kalau Muhajirin, fuqara, bawa gelas kosong. Kalau Ansor bagaimana? Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Cintai siapapun yang datang, kasih ruang, situasi yang kondusif dan seterusnya. Kalau kita bukan dua-duanya, ya doakan mereka. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya Muhajirin yang disanjung sebagai shodiqun, akhlaknya Ansor yang disanjung oleh Allah sebagai muflihun. Amin Allahumma.